guna menggembleng jiwa militan, revolusi mental dan menanamkan ideologi Pancasila kepada seluruh kader, serta memasuki tahun politik saat ini DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang gelar pendidikan kader Pratama Angkatan 4, periode tahun 2019-2024, yang dilaksanakan di Padepokan Karangtumaritis, Kampung Babakan Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II Kabupaten Tangerang, yang diikuti 30 peserta dari PAC, ranting hingga sayap partai. Adapun pelaksanaan pendidikan kader Pratama dilaksanakan selama 2 hari, dimulai tanggal 11 Juli dan 12 Juli 2022, yang diisi oleh moderator, diantaranya Budiman Sujatmiko, analisis sosial dan pemetaan lapangan transformasi sosial Pancasila. Dr. Hande Sirmaji, sejarah partai dan program partai, Monang Tambunan, metode berpikir Bung Karno, Insinyur Haji Daryatmo Mardianto, ajaran Trisakti dan revolusi mental, Haji Rano Karno, transformasi sosial Pancasila strategi budaya, Ananta Wahana, dan Dr. Ripka Ciptaning. Kegiatan pendidikan kader dibuka langsung oleh Dr. Handes Haji Jarod Saiful Hidayat didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Gatot Wibowo, Henry Zain dan Ananta Wahana. Sosial kalian hari ini secara resmi dinyatakan dicabut. Anda semuanya sama sebagai siswa kaderisasi. Nanti status kalian dikembalikan pada saat setelah selesai acara ini. Ditemui media Haji Jarod Saiful Hidayat menuturkan, fungsi dari pendidikan kader Pratama untuk membentuk kader yang militan, dan kader yang berpihak kepada rakyat. Jadi ini kan pendidikan kader Pratama yang keempat kali. Nah, setelah itu baru nanti kita adakan kaderisasi lanjutan, yaitu tingkat madya yang nanti akan dibikin oleh DPD. Memang DPC itu kewenangannya tingkat Pratama yang pertama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggembleng jiwanya, menggembleng mentalnya, merevolusi mentalnya, ya, sambil memperkuat, ya, menanamkan ideologi Pancasila, ya. Nah, ini yang menjadi tujuan utama, sehingga diharapkan kader-kader yang sudah ikut kaderisasi menjadi kader yang militan dan berpihak kepada rakyat, turun untuk membantu rakyat. Gatot Wibowo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang menjelaskan, untuk materi, para kader diberikan pengetahuan tentang anggaran dasar rumah tangga dan tentang konsep ideologi Pancasila. Materinya yang pertama tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang kedua tentang konsep ideologi bangsa Pancasila. Tadi sudah disampaikan langsung juga sekaligus pembukaan dan disampaikan oleh Pak Jarod Saiful Hidayat. Nanti setelah ini ada materi-materi yang lain. Ini bentuk komitmen kami dari DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang terhadap perintah partai untuk mempersiapkan kader-kader terbaik kami dan juga dalam rangka membangun konsolidasi internal. Terlebih hari ini, tahun ini sudah masuk dalam tahun politik, dan dengan kegiatan PKP ini juga kita harapkan nanti teman-teman yang sudah mengikuti PKP dari angkatan pertama sampai dengan angkatan keempat ini bisa melakukan aktualisasi ilmu yang mereka dapat di tengah-tengah masyarakatnya. Mereka bisa melakukan pemetaan wilayah, dan mereka juga bisa mengadvokasi, mengedukasi masyarakatnya, dan nanti bisa membangun sebuah konsep perjuangan secara bersama-sama untuk kebesaran PDI Perjuangan di wilayah Kota Tangerang. Di hari kedua tepatnya 12 Juli 2022, diisi dengan moderator yang sudah mumpuni, diantaranya Rano Karno dan Dr. Ripka Ciptaning, dalam materinya kepada media anggota DPR RI yang akrab disapa Bang Dul, menjelaskan inti politik kebudayaan di Indonesia, menurut dirinya adalah etika. Nah, sebetulnya inti budaya, politik kebudayaan di Indonesia itu etika yang pertama. Bayangin tahun 57 itu berapa banyak partai, tapi tidak ada benturan. Belakangan kan mulai kita benturan. Nah, itu ada, kita diajarkan oleh founding father, kita pasti berbeda, nggak mungkin Muslim, Kristen, Nasrani, Buddha, pasti beda. Cuman itulah kekuatannya. Cuman kan belakangan kita dibenturkan, tapi belakang baru kita sadar, wah ini salah nih, harus kembali ke hitok nih. Artinya inilah melalui, tentu berdasarkan disiplin ilmu yang berbeda. Makanya saya katakan sebagai Sekretaris BKN, saya datang ke sini menyampaikan tentang kebudayaan. Berapa besar sih, apa sih makna kebudayaan? Apa itu budaya? Kemudian
Kenapa dibilang Indonesia Raya? Kemudian latar belakangnya apa? Sampai kepada ujungnya ada Trisakti, berkepribadian dalam kebudayaan. Itu aja sebetulnya. Dr. Ripka Ciptaning ditemui media usai memberikan materi kepada para peserta didik. Menurut dirinya kader Pratama pada prinsipnya harus ditanamkan sejarah partai dan ideologi Pancasila. Jadi kalau kader Pratama itu memang prinsipnya harus yang ditanamkan tentang sejarah partai, tentang ideologi, itu yang penting ya. Supaya kader kita tahu minimal apa sih mau masuk PDI Perjuangan itu apa, harus tahu dulu. Itu yang penting ditekankan, masalah ideologinya, masalah sejarahnya yang harus diketahui. Mereka memahami apa yang dikatakan di partai itu, tias dinamika partai itu penting. Dia tahu apa itu peta wilayahnya, dia tahu bagaimana menempatkan kadernya atau misalnya diri dia sendiri gitu misalnya. Terus juga membumikan program apa nih yang pas. Misalnya kalau daerah nelayan kayak di mana gitu kan, itu ya udah gimana mendekati nelayan. Nah, kalau ini daerahnya pedagang kaki lima atau kaum miskin kota, bagaimana dia harus menghadapi kaum miskin kota. Berhadapan dengan buruh, dia harus tahu bagaimana berhadapan dengan buruh itu. Kegiatan pendidikan kader Pratama Angkatan 4, periode 2019-2024, ditutup langsung Dr. Ripka Ciptaning. Atas nama Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, saya menutup pendidikan kader Pratama DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Angkatan keempat periode tahun 2019-2024 dan mengembalikan status sosial keanggotaan teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Gatot Wibowo menambahkan, untuk para peserta setelah resmi menjadi kader harus melanjutkan tugasnya dengan uji lapangan. Nah, ini rangkaian hari ini memang sore ini kita tutup langsung oleh DPP Partai oleh Ibu Dr. Ripka Ciptaning. Namun tugas-tugas mereka sebagai siswa ini belum selesai karena setelah ini mereka akan melakukan uji lapangan ansos ke wilayah mereka masing-masing, tempat mereka tinggal, akan melakukan pemetaan politik, melakukan advokasi dan edukasi politik. Dan nanti hasilnya itu akan diserahkan kepada kami di DPC. Dan tentunya dari situ akan kita lakukan evaluasi penilaian terhadap teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan PKP hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas semangat kebersamaan, semangat gotong royong dari teman-teman saya di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tangerang. Terus support dari teman-teman DPD, DPP Partai khususnya yang juga mensupport kegiatan hari ini sehingga kegiatan PKP di Kota Tangerang ini bisa berjalan dengan baik dan sukses menurut saya, karena dalam pembukaannya langsung dibuka oleh DPP Partai kemarin oleh Pak Jarod Saiful Hidayat dan ditutup juga oleh DPP Partai Ibu Dr. Ripka Ciptaning, dan narasumber kita pembicara-pembicara juga kelas nasional, ada Pak Sirmaji, ada Pak Budiman Sujatmiko, ini luar biasa lah, dan ada Pak Rano Karno. Dan ini menjadi luar biasa menurut saya karena ini semangat gotong royong dari seluruh kader PDI Perjuangan khususnya Kota Tangerang. Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo memberikan saran dan berpesan kepada para peserta untuk terus semangat mengikuti pendidikan yang digelar partai. Buat teman-teman terus semangat dalam mengikuti pembelajaran, karena kita sebagai kader PDI Perjuangan jangan cepat berpuas diri. Ada yang mengatakan kalau kita berpuas diri itu lonceng awal kematian. Makanya kita jangan pernah berpuas diri, justru kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang kebaikan, terus kita tingkatkan. Tadi pesan dari DPP, terus lakukan penggalangan massa, lakukan kerja-kerja politik di tengah-tengah masyarakat.